Selamat sore, teman-teman. Kita bertemu lagi dalam kuliah kita. Kita akan segera memulai, dan untuk itu saya berharap teman-teman semua tetap dalam keadaan semangat, tidak menjadi kurang semangat karena kondisi sekarang ini. Jadi tolong dipersiapkan catatannya, agar bila ada yang penting-penting nanti bisa dicatat untuk menjadi tugas, sehingga materi ini kita semakin bisa dalami dan kita mengerti dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi atau yang menjadi pokok kita di pertemuan ke-11 ini, yakni dengan materi yang akan kita pelajari mengenai standar logistik performance. Standar logistik performance berarti itu menjadi performa atau kinerja dari logistik kita. Bagaimana sih kinerjanya? Kinerja ini kan berbicara mengenai mutu dari pekerjaan, dari seluruh proses yang ada. Dari itu biasanya untuk menjamin mutu itu bisa menggunakan seperti SOP, Standard Operational Procedure. Jadi kita masuk ke standar logistik performance perusahaan. Nanti baik kita lihat secara nasional atau Indonesia. Kita mulai dalam rangka meningkatkan daya saing, diperlukan adanya sistem logistik nasional yang efektif dan efisien dengan mengintegrasikan antara daratan dan lautan menjadi satu kesatuan yang utuh dan berdaulat. Ya, tentu untuk memajukan, untuk meningkatkan suatu kinerja dibutuhkan koordinasi kerjasama dari semua yang terlibat. Jadi tidak terpisah-pisah satu sama lain, tapi semua bekerja sama. Karena ketika terjadi kesalahan di satu sisi, contohnya dalam logistik ini, terjadi kesalahan umpamanya karena transportasinya yang tidak bagus, atau karena mungkin jalannya yang tidak baik. Kan itu menjadi sumbu awal di mana setelah itu akan terjadi kelambatan. Nah, kalau terjadi kelambatan itu kan menjadi performa yang tidak baik secara keseluruhan, walaupun hanya di satu bidang atau di satu proses dia menjadi kendala. Dari itu di sini dikatakan sistem logistik nasional berarti berbicara mengenai Indonesia yang efektif dan efisien, mengintegrasikan, menyatukan, dia menjadi suatu yang terintegrasi satu sama lain, daratan, lautan, bahkan udara juga, agar semua berjalan dengan baik, ada kelancaran di sana. Nah, di sini sesuai dengan amanat peraturan Presiden nomor 26 2012 tentang cetak biru atau blueprint pengembangan sistem logistik nasional yang disingkat dengan SISLOGNAS. Pembenahan sistem logistik nasional dilakukan melalui pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan 6 kunci penggerak utama SISLOGNAS. Apa itu yang keenamnya? Keenamnya pertama, komoditas penggerak utama. Yang kedua, infrastruktur transportasi. Yang ketiga, pelaku dan penyedia jasa logistik. Nah, pelaku dan penyedia jasa logistik ini tentu tidak terlepas dari freight forwarder atau supply chains, termasuk juga tidak terlepas dari transporter perkapalan, udara, terus trucking. Manajemen sumber daya manusia, ya tentu kita juga membutuhkan sumber daya manusia yang mengerti how to handle distribution, how to handle logistik.
bagaimana ada orang yang kapabel, yang sudah mempunyai keahlian, mempunyai skill, pengetahuan untuk menghandle suatu logistik. Tentu berbeda. Nanti kalau lulusan dari ITL itu paling tidak sudah mengetahui how to handle the logistik. Kalau dibuat dengan perbandingan dengan umpamanya jurusan bahasa Inggris dari universitas yang lain, kan karena yang mereka dalami adalah bahasa Inggris, sementara anak-anak logistik yang ada di ITL sudah mempelajari, mengetahui, dan mendalami bagaimana logistik, walaupun itu masih secara teori, atau mungkin kadang-kadang kita ke lapangan, tapi paling tidak kita sudah punya gambaran. Dan hanya tinggal penyesuaian diri nanti dengan kultur yang ada di dalam satu perusahaan. Yang kelima, teknologi informasi dan komunikasi. Ya, teknologi ini sangat mendukung ya. Kalau kita gagap teknologi, tentu kita akan ketinggalan. Coba kita lihat dulu. Yang gaptek itu apa contohnya? Dulu banyak taksi yang umum, taksi yang biasa, tiba-tiba datang taksi online. Kan itu seperti ketinggalan. Sementara yang online ini masih baru lahir, tiba-tiba dibutuhkan oleh masyarakat, tiba-tiba harganya lebih murah, malah lebih nyaman, bisa dijemput sampai ke rumah dan diantar sampai ke rumah, dan tidak lama menunggu. Nah, itu kan kebutuhan masyarakat. Ketika tahu ada masyarakat, kita punya pengetahuan mengenai masalah masyarakat, berarti kan mereka membutuhkan solusi untuk kehidupan itu. Dan ketika datang umpamanya taksi atau ojek online, nah itu menjadi solusi. Dan mungkin setelah itu tentu nggak berhenti di situ. Mungkin dari kalian nanti ada yang bisa menciptakan sesuatu, berinovasi yang baru lagi, bukan hanya dijemput di rumah barangkali. Mungkin hal-hal lain bisa disiapkan untuk transportasi, sehingga itu menjadi penemuan baru dan bisa melewati apa yang ada sekarang seperti online. Karena segala sesuatu itu kan ada alurnya, ada, maksud saya, siklusnya itu ada. Siklus naik, terus nanti siklus turun. Hampir semua rata-rata begitu. Dulu koran, siklusnya naik, tiba-tiba sekarang koran tidak ada. Dulu kamera atau setelah siklusnya naik, sekarang tiba-tiba drop. Dulu taksi siklusnya naik, tiba-tiba sekarang berubah, drop. Dulu umpamanya seperti banyak hal yang lain, umpamanya mal-mal atau ruko-ruko yang dulu siklusnya naik, sekarang mulai menurun karena adanya kita bisa belanja secara online. Nah, yang keenam, yaitu regulasi, peraturan, dan perundangan. Ya, tentu peraturan itu dibuat sebenarnya untuk memberikan suatu ketetapan agar orang-orang bekerja atau melakukan logistik itu sesuai dengan ketentuan. Tentu beda ketentuan di Indonesia, beda ketentuan di luar negeri, di negara lain, tidak sama semuanya. Perlu disesuaikan dengan kondisi setempat juga, tidak sama. Namun, peraturan ini dibuat tentu untuk bisa seluruh pemangku ataupun yang melakukan logistik itu bisa mempunyai satu jalur, satu peraturan. Tentu tujuannya sebenarnya untuk kebaikan bersama-sama. Jadi tidak ada umpamanya yang bebas melakukan apapun, sementara ada yang lain yang tidak bebas melakukan apapun. Dengan adanya peraturan itu, umpamanya peraturan dalam custom clearance atau kepabeanan, nah, semua mempunyai standar yang sama, yang harus melakukan A, B, C, D. Semua ada prosesnya dari A sampai selesai. Nah, itu maksudnya di sini dibuat suatu regulasi agar kita mempunyai suatu patokan, mempunyai standar untuk kebaikan juga dari logistik itu sendiri. Di bawah, yang paling bawah ditulis di sini, tujuannya adalah meningkatkan skor Logistik Performance Index, LPI. Ini Logistik Performance Index Indonesia melalui pokok kebijakan peningkatan konektivitas ekonomi desa, kota, dan pasar global. Jadi dibuat skornya, dibuat standarnya. Bagaimana sih Indonesia itu skornya itu
dibandingkan negara-negara ASEAN umpamanya dengan Singapura, dengan Thailand. Bagaimana performansi Indonesia di mata dunia itu diukur. Tujuannya kira-kira apa? Dunia jadi tahu, umpamanya investor jadi tahu, oh skor Indonesia itu bagus. Nah, saya akan berani untuk berinvestasi di Indonesia. Oh, skor Indonesia itu jelek, banyak kerusuhan, banyak yang demo-demo buruh, jalan-jalannya tidak bagus, peraturan pemerintahnya tidak jelas, nah atau harus bayar mahal. Nah, investor melihat itu semua, itu terpampang semua. Mereka melihat, oh seperti ini. Tentu mereka tidak mau menghindari umpamanya untuk menginvestasikan uang. Karena kan sekali mereka investasi di Indonesia itu bukan hanya berbicara jutaan, tapi miliaran, bahkan sampai kepada triliunan. Nah, untuk itu mereka tentu mencari tempat yang paling tepat agar uang mereka itu tidak hilang, agar uang itu bisa menghasilkan uang kembali sehingga pemilik investasi itu untung. Karena setiap orang tidak mau ada yang mau rugi, kecuali mungkin dalam hal sosial, karena mereka ingin membantu orang lain. Nah, kemudian LPI atau Logistic Performance Index diterbitkan oleh Bank Dunia, World Bank di Washington ya, guna memantau kondisi logistik semua negara di dunia berdasarkan 6 dimensi atau komponen. Inilah yang diukur yang 6 ini. Yang pertama ini customs. Berapa lama sih custom? Umpamanya untuk impor. Di Indonesia itu berapa lama proses bea cukainya? Waktu dimasukkan PIB, masukkan dokumen semua bea cukai, berapa lama baru SPPB atau sudah dirilis sama custom? Apakah bisa 2 hari, bisa 1 hari, atau malah 7 hari, atau 14 hari. Kan tergantung juga dari bagaimana orang bea cukai untuk meresponnya. Kalau dipersulit bisa lama, walaupun semua sudah beres. Tentu karena ada jalur kuning, ada jalur hijau, ada jalur merah, tentu memang mempunyai standar masing-masing. Tapi terakhir ini sebenarnya Indonesia sudah mulai sangat bagus, karena dulu kita tidak boleh memasukkan PIB, pemberitahuan impor barang, sebelum kapal tiba. Tujuannya kenapa? Karena waktu kapal itu tiba, harus ditentukan kapan itu sandar di mana, apakah di UTC 1, atau di UTC 2, atau di Koja, atau mungkin di tempat-tempat yang lain. Kan di Tanjung Priok itu, di pelabuhan itu juga ada beberapa pelabuhan untuk discharge-nya itu nggak sama semua itu. Ada yang pelindo, ada yang non-pelindo seperti Koja, ada juga yang di Koja atau di sekitarnya UTC 1. Banyak ya, ada di CDC, banyak. Kemudian yang kedua, infrastruktur. Tentu berbicara infrastruktur, ya apa sih seperti sekarang yang digaung-gaungkan pemerintah, pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, pembangunan airport, pembangunan banyak hal ya, yang mendukung yaitu performance logistik itu. Kan susah juga kalau jalannya jelek. Mau ke Tanjung Priok jalannya hancur. Terus kapan tibanya barang atau kontainer sampai di Tanjung Priok. Tapi kalau infrastrukturnya bagus seperti sekarang ini sudah lebih bagus karena ada jalan tol, ada jalan layang itu membuat ke Tanjung Priok itu lebih cepat. Sehingga bisa ada peningkatan dari performance index Indonesia. Kalau dulu, saya masih ingat, setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti macet total di arah Priok. Kenapa? Satu, jalannya jelek. Kedua, jalannya sempit. Ketiga, kadang-kadang ada trail yang memang sudah berumur puluhan tahun, tapi masih dipakai mogok di tengah jalan. Ketika itu terjadi, itu akan terjadi kemacetan yang luar biasa. Itu dulu kenapa? Karena kapal itu biasanya itu ada yang berangkat hari Minggu, ada yang berangkat hari Senin. Nah, kalau hari Minggu sama Senin biasanya closing kapal itu hari Sabtu. Sabtu pagi atau Sabtu malam jam 8 malam, ada yang jam 23 malam. Nah, sebelum closing tentu akan datang truk atau trailer berduyun-duyun ke Tanjung Priok untuk mengejar agar bisa memasukkan barang ke dalam kapal tersebut. Terus international shipment yang ketiga ini,
Tentu ini berbicara mengenai ekspor-impor. Ini bukan domestik, tapi shipment yang diekspor dan diimpor. Itu menjadi salah satu indikator, salah satu komponen yang diukur. Bagaimana sih, berapa banyak sebenarnya ekspor dari Indonesia? Dibilang bagus, oh di Indonesia bagus, infrastruktur bagus, biaya cukai bagus, alat di pelabuhan bagus, tapi shipment-nya cuma sedikit. Ya, tentu itu tidak bisa menjadi ukuran, karena itu karena sedikitnya ekspor impor. Ada beberapa negara yang impornya banyak, ekspornya tidak ada. Makanya orang untuk mengirim barang ke Kolombo itu mikir 2 kali. Kenapa? Orang Kolombo itu biasanya banyak impor, tapi nggak ada ekspornya. Sehingga ketika kontainer sampai di Kolombo, lah, waktu mau dikeluarkan dari Kolombo kosong kontainernya, karena tidak ada ekspor. Seperti itu. Sehingga orang atau pelayan itu ogah untuk menerima untuk impor ke Kolombo. Adapun umpamanya harganya lebih mahal. Karena mengantisipasi mereka nanti menjadi yang disebut dengan repo empty atau empty repo. Empty itu kosong, repo reposition. Kontainernya itu dipindahkan tapi tidak terisi. Empty. Ya. Keempat, kemudian logistik, quality, and competence. Bagaimana sih quality? Quality itu selalu bicara mengenai kualitas, ya, kualitas mutu dan juga kompetensi, kemampuan. Bagaimana sih pengetahuan orang-orang di logistik itu mengenai logistik? Mereka tahu nggak kalau ada barang tiba-tiba ada impor barang besar yang mungkin beratnya bisa sampai ratusan ton, kan nggak muat di kontainer, tidak muat di kontainer. Terus kalau umpamanya mesin tiba-tiba diimpor untuk satu pembangunan pabrik di sini, bagaimana menghandlenya? Nah, di sini dipertanyakan kan, bagaimana kualitas dan kompetensi orang-orang yang bekerja di logistik. Kalau tiba-tiba ada barang, umpamanya barang bekas diimpor, tapi impornya itu sementara. Jadi barang bekas, umpamanya mesin, udah pernah dipakai, bekas, dimasukkan ke Indonesia, kemudian diekspor lagi, dikembalikan ke asalnya. Itu beda penanganannya di bea cukai. Harus ada izin dulu, harus kita mengajukan izin ke bea cukai bahwa itu barang impor bekas. Karena sebenarnya Indonesia itu tidak pernah mau mengimpor barang bekas. Kecuali umpamanya personal effect atau barang pindahan. Mahasiswa yang kuliah di Melbourne, Australia, mau pulang ke Indonesia, dia mau bawa bukunya, mau bawa mejanya, mau bawa televisinya, itu bekas bisa. Atau orang-orang kedutaan, umpamanya orang kedutaan Indonesia, atau dia bekerja di kedutaan di luar negeri, mau pulang boleh. Tapi kalau untuk barang-barang yang untuk dibisniskan, itu tidak boleh barang bekas. Makanya kita heran kalau ada di pasar baru, ada di Senen yang menjual baju-baju bekas. Itu berarti tanpa izin, tapi bisa masuk. Dari mana? Nah, kalianlah yang lebih tahu itu. Jadi harus ada kompetensi, kemampuan kita. Kadang-kadang orang di Indonesia tidak mempunyai kemampuan, kadang-kadang mereka meminta kemampuan itu dari Singapura. Kalau umpamanya kan di logistik itu mempunyai agent di beberapa negara yang mempunyai sertifikat. Mereka didatangkan dari sana ke Indonesia untuk mengerjakan sesuatu yang berhubungan biasanya itu dengan logistik. Kemudian tracking and tracing. Tracking and tracing itu mengetahui status barang kita sudah di mana. Waktu kita import umpamanya dari Melbourne sampai ke Jakarta. Berangkat umpamanya dari Melbourne kira-kira 2 minggu yang lalu. Nah, kita mau tahu, padahal belum sampai barangnya di rumah. Kita mau tahu posisinya ada di mana sekarang. Apakah dia baru di Singapura, karena transit part baru masuk ke Indonesia, kita bisa tracing seperti itu. Itu yang menjadi komponen. Kemudian timelines, maksudnya gimana sih ketepatannya atau ketika impor, umpamanya transit time, ada ya, lead time itu sama, maksudnya jangka waktu perjalanan, kalau 2 minggu, benar nggak 2 minggu? Jangan-jangan menjadi lebih dari 2 minggu. Berarti tidak on time. Nah, itu yang bisa menjadi ukuran. Kemudian, oke, di sini dikatakan
Saya bacakan yang agak di sini ya. Dikatakan di sini, perusahaan sebagai pengiriman barang atau shipper maupun perusahaan penyedia jasa logistik, yaitu kemudahan mengatur pengiriman dengan harga yang kompetitif. Ya, selalu berhubungan dengan harga. Jadi bisa ada kemudahan, bukan mudah, maksudnya dimudahkan bukan, memang mudah, lancar. Jalan tol dengan jalan biasa lebih mudah di jalan tol, walaupun kadang-kadang macet juga. Terus bisa diatur pengiriman, harganya juga tidak terlalu mahal-mahal, kompetitif, kompensasi, kompetensi, dan kualitas lainnya. Ya, ada tadi kompetensi, keahlian. Waktu dia tanya, ngerti. Jangan ketika tanya, Pak, saya mau tanya dong, ini tujuannya kemana? Waduh, dia nggak tahu tujuan barangnya kemana. Terus ini barangnya apa? Dia nggak tahu apa komoditinya. Kenapa? Ya mungkin dia tidak punya pengalaman atau pengetahuan mengenai ekspor impor. Pokoknya tujuannya ke Amerika, ke New York. Ada orang bertanya dari pelayaran, Pak, ini mau jalurnya dari mana? Apakah lewat Long Beach? Apa Long Beach itu biasanya dari West Coast, ya Amerika untuk menuju New York, sementara kan New York itu ada di East Coast. Jadi bagaimana? Lewat mana? Apakah all water tetap dalam kapal, hampir melewati benua Amerika dari Tanjung Pengharapan naik ke atas lagi, ke East Coast, ke New York. Tapi kalau kita nggak punya kemampuan atau tidak punya pengetahuan mengenai itu, tidak punya skill, susah kita untuk menjawab itu. Dari itu dikatakan di sini adanya kompetensi, ya, kompetensi, adanya kemampuan atau skill. Kemudian kualitas layanan logistik, kemampuan untuk melacak yang tadi juga saya jelaskan mengenai tracking and tracing, ya, untuk melacak di mana barang kita sekarang kan sudah banyak ya. Ketika kita membeli satu barang, kita dapat nomor RW bill-nya melalui online. RW bill itu ada nomornya, nanti kita bisa cek di tracking and tracing dari perusahaan tersebut, kita tahu, oh barang ini sebentar lagi sampai, atau barang ini masih lama sampai. Karena kita tahu, kita bisa tahu di mana posisi barang tersebut. Daya saing bisnis dan negara setidaknya ditentukan oleh dua faktor. Yang utama, satu, biaya dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, pengukuran dan evaluasi kerja logistik penting untuk dilakukan agar dapat melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Yang dua hal ini, kalau bisa harganya berkompetisi dengan baik, kemudian kualitas layanan, mengerti, punya kompetensi, terus dia mengerti apa yang dia kerjakan. Dia mengerti bagaimana ekspor, mengenai impor, bagaimana kontainer ini terbuat dari apa segelnya dari mana diambilnya, bagaimana cara mengambil kosongan dari depo, bagaimana setelah dimuat di pabrik sampai di pelabuhan, apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara membuat kartu kuning, kemudian membuat PEB, nanti disubmit ke bea cukai melalui EDI, kemudian dapat oke untuk diekspor. Jadi semua pengetahuan mengenai itu termasuk hal yang sangat penting atau utama dalam logistik. Dalam era revolusi industri 4.0 ya, transformasi digital merubah proses bisnis logistik dan supply chain, sehingga sistem logistik ke depan lebih menggunakan jaringan supply chain yang saling terkoneksi melalui perangkat digital. Ya, teknologi yang mendukung logistik. Ya, teknologi semakin tinggi, diharapkan bukannya semakin mahal, tapi semakin murah. Bisa kan dibuktikan contohnya apa? Sekarang kita kira kan sebenarnya teknologi online, umpamanya Gojek itu kan lebih tinggi daripada yang biasa. Tapi dia bukan menjadi lebih mahal, tapi malah lebih murah. Jadi teknologi itu nggak selalu harus menjadi lebih mahal. Kemudian ini ada perpresnya, saya nggak usah perlu bacanya. Tapi di paling bawah dikatakan ada 6 kunci penggerak utama sebagaimana ditunjuk pada ilustrasi berikut ini. Ya, penggerak utamanya regulasi atau undang-undang atau peraturan atau perundangan
Kalau di bea cukai itu biasanya disebut SCAP. SCAP itu singkatan dari surat keputusan. Ya. Ini ada manajemen sumber daya manusianya, SDM-nya, atau human resource-nya. Ada juga yang mengatakan sebagai manpower. Kemudian bagaimana teknologinya, informasi dan komunikasi. Ya, perlu sekali ya teknologi dan komunikasi kepada semua pemangku jabatan. Semua pamannya mulai barang dikirim dari shipper sampai kepada konsaini. Bagaimana kita mengkomunikasikannya. Kemudian pelaku dan penyedia jasa logistik, ya, freight forwarder, yang kemudian di sini komoditas penggerak utama. Apa sih? Kalau di Indonesia dulu yang menjadi komoditas penggerak utama itu garment, ya, baju-baju, garment. Kemudian pernah booming juga dari Indonesia yaitu furniture, ya. Jadi kemudian inilah yang menjadi visi logistik Indonesia. Nanti 2025 udah jadi paling tidak yang terbaik di ASEAN lagi. Ya, ada juga seperti ini bagaimana dari supplier ini untuk bahan baku, terus ke pabrik manufaktur, kemudian masuk ke logistik atau distributor atau freight forwarder, masuk nanti ke retailer atau ke pedagang eceran, ya, ke toko-toko sampai tentu ke masyarakat yang membutuhkan ataupun industri yang membutuhkan. Nah, di sini logistik berisi serangkaian aktivitas pergerakan, oke. Itu biasanya kan pergerakan dari pabrik, ke gudang, ke distributor, ke pengecer, terus ke konsumen akhir. Kemudian itu disesuaikan dengan sistem saluran distribusi perusahaan masing-masing, kan beda-beda. Ada yang salurannya panjang, ada yang salurannya pendek. Gitu. Kemudian selain aliran pergerakan barang juga mencakup aliran, ya ini perlu ya, aliran barang distribusi, diekspor, diimpor, juga mencari aliran informasi mengenai barang tersebut, bagaimana kondisinya, kapan sampainya atau bisa diterima, kemudian ada berapa banyak, kalau berbicara mengenai quality, quantity, itu juga mengenai model, kemudian ada aliran uang. Aliran uang ini maksudnya pembayaran agar ada cash flow dalam perusahaan. Kemudian setiap aktivitas logistik banyak menggunakan infrastruktur dan fasilitas seperti pelabuhan, ya pasti ya, pelabuhan, jalan raya, gudang, rel kereta api, ya, itu darat, alat transportasi yang lain, material handling equipment, yang umpamanya material handling equipment itu seperti alat-alat, termasuk di sini seperti kalmar, atau seperti alat-alat yang ada di pelabuhan, masuk teknologi informasi TI, dan semua ya, ada TMS, ada Warehouse Management System atau WMS, Fleet Management System, FMS, Order Management System atau OMS itu suatu sistem yang dibuat untuk mempermudah proses logistik itu sendiri, membuat satu standar yang lebih baik. Jadi tidak hanya puas dengan apa yang sudah dikerjakan selama ini, tapi tetap berinovasi, melakukan sesuatu yang baru. Selalu dipertanyakan, bisa lebih cepat nggak? Bisa lebih baik nggak? Kalau kalian dapatnya nilai B, bisa nggak saya A? Kalau udah dapat A, bisa Anda jadi A plus nggak? Itu selalu ada kita menargetkan diri sendiri untuk lebih baik. Kalau kita sudah cukup, kita tidak ada gairah lagi untuk mencapai yang lebih tinggi. Sementara kita mempunyai kemampuan untuk itu. Kadang-kadang kita pikir, kemampuan saya seperti ini. Enggak, tidak benar itu. Kemampuanmu itu melebihi yang kita pikirkan. Dari itu, kalau orang bisa B, kamu juga harus bisa B+. Walaupun tidak sama semuanya, paling tidak dalam proses itu, kita sudah berusaha. Karena proses itu juga satu kesuksesan. Ya. Jadi di sini juga dikatakan, kinerja logistik diukur hasilnya, dievaluasi secara periodik, dievaluasi. Kita juga hidupnya harus mengevaluasi apa yang kita lakukan, apa yang boleh kita tingkatkan, apa yang bisa kita achieve, goalnya kita itu bagaimana, kenapa nggak mencapai goal, apa yang terjadi gitu.
Apakah saya belajarnya kurang rajin, atau saya sudah rajin belajar, tapi mungkin ada hal-hal lain. Tapi pokoknya fokus di sini. Maksud saya jangan terlalu gampang umpamanya menyerah dalam studi. Capek, banyak PR, banyak tuh. Ya iyalah. Nanti kan udah kerja di kantor baru lebih tahu lagi bahwa pekerjaannya bukan hanya kalau sekarang kamu belajar tidak begitu dibentak-bentak. Kalau kamu di kantor, kamu bisa dianggap sebagai budak. Yang harus sebentar-bentar. Kalau nggak mau melakukannya, keluar. Dipecat, PHK. Karena banyak orang lain yang mau melakukan hal yang sama. Ini pelajaran bagi kita bahwa kita perlu bekerja keras. Karena banyak orang yang sangat menyepelekan pekerjaan, sedang menggampangkannya, akhirnya menyesal sendiri. Kondisi sekarang coba, banyak orang yang di PHK. Kalau ada orang main-main, dikeluarkan dari perusahaan. Why not? Kita nggak mau juga perusahaan itu bangkrut gara-gara satu orang. Ketika kita naik kapal atau naik sampan, 6 orang dalam sampan itu, ternyata ada satu orang yang membuat bocor itu kapal sampannya. Lebih bagusnya satu itu dikeluarkan, agar yang 5 lagi bisa berjalan dengan baik, selamat sampai ke tujuan. Jadi jangan kita mempertahankan orang-orang yang seperti itu. Gitu. Kalau dia dikeluarkan itu bukan salah kita, itu salah dia sendiri. Kalau engkau berkualitas, engkau baik, engkau jujur, engkau disiplin, kerja keras, orang mencarimu, kamu dicari, bukan kamu mencari, bukan kamu yang dicari. Ini orangnya bagus, punya gagasan bagus, bisa memimpin anak buahnya, bisa bekerja dalam satu tim, dia proaktif, jemput bola, tidak hanya diam saja, tapi ada sesuatu terobosan-terobosan. Itu perlu. Makanya di sini juga dikatakan di sini, kinerja yang secara berkelanjutan. Diukur pertama indikator biaya, bicara mengenai harga, dengan sedikit mahal, salah dikit mahal, penalti dan lain-lain. Kemudian indikator kualitas layanan, ya bagaimana kita memberikan servis yang baik, kenyamanan bagi customer kita, tidak mengecewakan tapi memuaskan. Bila perlu apa yang diminta kita berikan. Bahkan kadang-kadang kita memberikan nilai B plus gitu. Sering kan kita dengar ada dapat 1 plus, orang senang untuk mendapatkan ekstra, mendapatkan nilai lebih. B bagus nilai B, tapi kalau dapat nilai B plus itu bagus sekali. Kamu mendapatkan hadiah rumah itu bagus, tapi kalau ada plusnya mobil itu bagus sekali. Jadi berikan servis yang ada plusnya itu. Makanya dikatakan standar not enough, good not enough, good not enough. Baik saja tidak cukup, but must be better and even must be the best. Gitu ya. The best in class, terbaik di kelasnya di dalam logistik. Oke, indikator biaya logistik menunjukkan biaya logistik total untuk menjalankan semua aktivitas logistik perusahaan dalam proses rangkaian rantai pasok. Ya. Biaya totalnya ialah di total. Pasti biaya semua diukur, termasuk bagaimana THC, bagaimana lift on, lift off, biayanya, tracking, packing, semuanya, distribusinya, custom clearance-nya, biaya masuk, biaya masuknya, semua dihitung. Nanti dihitung itu dibagi untuk kepada barang sehingga satu box barang itu berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk satu box ditambah dengan biaya pembelian. Nanti sudah dapat semua biaya itu, kemudian ditambah dengan keuntungan baru dijual menjadi harga jual. Kemudian indikator kualitas layanan logistik menunjukkan kinerja layanan yang dihasilkan dari aktivitas logistik. Kinerja layanan logistik umumnya diukur dalam bentuk on-time performance, lead time, keamanan, tingkat kerusakan, tracking and tracing. Tadi sudah saya jelaskan ini. On-time berarti delivery-nya on-time, sesuai dengan diminta. Termasuk lead time-nya. Lead time-nya berapa hari? 5 hari ya sampai 5 hari. Jangan dimintanya 5 hari, sampai 7 hari. Keamanan, bagaimana safety-nya. Barang itu safe enggak? Jangan-jangan sampai dapat tidak ada yang hilang. Terus kerusakan, barang itu selain safe, juga secara kualitas tetap bertahan, tidak rusak. Kadang kita umpamanya salah untuk mengirim daging dalam kontainer. Ternyata kita kontainernya kontainer biasa, tidak yang menggunakan pendingin atau reefer kontainer. Akhirnya barang rusak, bau, expire, dan lain-lainnya. Jadi itu maksudnya kita harus ada kompetensi dalam melakukan logistik. Kemudian pengurangan biaya logistik. Pengukuran kinerja logistik dengan menggunakan indikator biaya logistik
Kemudian meskipun sampai saat ini tidak ada standar atau pedoman baku dalam metodologi dan pengukuran biaya. Ya, maksudnya di sini sekarang setiap pelayaran punya harga sendiri. Tidak semua harga itu sama. Ya, biaya CFS tidak sama, biaya lift off di depo tidak sama. Tapi ada, umpamanya THC origin itu yang di pelabuhan itu semuanya sama. Itu sudah standar untuk 20, $95, untuk 40, $145. Kemudian banyak pendekatan digunakan dalam menghitung biaya logistik seperti halnya banyak pendekatan dalam perhitungan biaya costing satu produk. Setidaknya ada dua pendekatan perhitungan biaya produksi tradisional, costing, dan activity based costing. Ya, ini pendekatan untuk menghitung biaya logistik. Itu ada dia bilang biaya atau costing suatu produk. Ada dua pendekatan, yaitu yang tradisional dan activity based costing. Dalam tradisional costing, perhitungan biaya didasarkan pada pemakaian sumber daya di setiap komponen biaya produksi. Dan biaya komersial yaitu biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead. Ya, tahu biaya overhead itu? Biaya overhead, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan biaya administrasi. Sementara activity based on costing, perhitungan biaya berdasarkan pada pemakaian sumber daya di setiap aktivitas untuk menjalankan serangkaian proses bisnis perusahaan. Maksudnya biaya yang keluar dalam semua proses, mulai dari pick up dari shipper sampai kepada consignee. Itu dalam setiap proses tentu ada biayanya, tidak ada yang free, tidak ada yang gratis. Kemudian pendekatan tersebut dapat diterapkan dalam perhitungan performance logistik. Secara umum, biaya logistik dikelompokkan menjadi biaya transportasi, biaya penyimpanan barang, dan biaya administrasi. Ya. Transportasi kita tahu, tracking, penyimpanan storage di warehouse, kemudian biaya administrasi ya tentu, umpamanya di kantor kan ada administrasinya, ada bagian BL, ada customer service, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan pengelompokan biaya logistik mencakup semua komponen biaya sebagai berikut. Biaya transportasi, biaya penyimpanan, biaya investasi modal kerja, kemudian biaya pemberi tanda barang dan kemasan, mengidentifikasi ya, maksudnya di barang atau di box itu biasanya ada ditulis marking untuk identifikasi, tulis PO number, terus made in mana, terus origin dari negara mana, ada artikel number, terus nama customer-nya siapa, contohnya Adidas atau Nike dan lain-lain. Kemudian biaya aktivitas atau stacking atau unstacking. Stacking maksudnya itu menumpuk atau mengeluarkan dari penumpukan, baik berupa kargo, baik kontainer kan. Kalau lihat kontainer itu di depo itu kan ditumpuk itu sampai bisa 5 tir ke atas 5 kontainer, nanti juga kan akan diturunkan. Itu menjadi stacking. Biaya packing atau pengepakan itu untuk package-nya, ada yang package out yang di luarnya, ada yang innernya. Kemudian biaya aktivitas, konsolidasi, dekonsolidasi itu maksudnya kalau ada dalam satu kontainer itu terdapat beberapa consignee barangnya, ada yang 2 kubik, ada yang 3 kubik, ada yang 4 kubik. Nah itu kan ada biaya pembongkarannya, ada biaya juga ketika ekspor, biaya konsolidasi. Kemudian ada biaya aplikasi integrasi sistem, ya ini untuk teknologinya. Setiap perusahaan itu biasanya mempunyai program, namanya beda-beda, tidak satu sama lain. Sistem yang terintegrasi. Umpamanya ketika kita scan dokumen di sini, umpamanya di dalam satu sistem, tiba-tiba kantor kita yang di Los Angeles, waktu dia buka sistemnya udah ada dokumen tersebut. Nah, seperti itu. Harus satu sistem. Waktu kita pencet di sini, customer yang lain sudah tahu dia bahwa udah tahu barangnya masuk di kapal apa, dengan bagaimana tibanya di sana. Kemudian ada
biaya yang terjadi karena ketiadaan stok barang atau stock out. Ya, kalau barangnya habis, barangnya kurang, tidak ada stok, ada biaya untuk itu. Nah, termasuk kerugian juga bagi perusahaan. Kemudian ada biaya transportasi, kita sudah tahu ada transportasi primer. Kemudian ada transportasi sekunder. Saya tidak terlalu jelaskan semua di sini, nanti kita akan dapat di halaman berikutnya. Biaya penyimpanan barang, ya, biaya penyimpanan barang atau inventory carrying cost. Ini mencakup biaya penyimpanan di gudang, biaya penggunaan modal kerja untuk pembelian dan penyimpanan barang, opportunity atau interest, pajak, asuransi, dan biaya risiko atau shrinkage. Risiko shrinkage. Shrinkage itu string itu kan dari plastik yang warna hitam biasanya untuk pembungkus itu ya. Jadi biasanya itu barang yang gampang rusak itu bisa dibungkus. Tujuannya adalah untuk memberikan keselamatan barang atau barangnya terjaga dengan baik. Ada biaya administrasi, tadi sudah dijelaskan, administrasi ini termasuk biaya orang-orang yang ada di perusahaan, termasuk bagian ekspor, bagian impor, customer service, mungkin sales-nya, dan juga mungkin biaya-biaya HRD dan lain-lain. Ada biaya logistik dan GDP. Dari perhitungan biaya logistik, setiap komoditas perusahaan industri dan sektor akan diperoleh biaya logistik total dan biaya logistik agregat suatu negara. Jadi kita tahu biaya total seluruh Indonesia logistik itu berapa gitu. Biaya logistik agregat ini dibandingkan dengan secara proporsi terhadap GDP. Terhadap GDP tentu secara nasional juga. Dalam bidang ekonomi, produk domestik bruto, GDP tadi ya, gross domestic product atau produk domestik bruto, dan dalam bahasa Inggris disebut gross domestic product, adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tersebut. PDB merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Oke, kita lanjut. Indonesia managed to rise. Ini mengenai apa? Performance Indonesia di mata dunia. Tentu diukur berdasarkan data yang ada. Oke, yang tulis ini, Indonesia managed to rise sharply in the ranks of the World Bank latest Logistic Performance Index or LPI pada tahun 2018 edition, which was released on Tuesday. Oke, ini bagaimana sih performance Indonesia itu di mata dunia, di mata ASEAN, dari data yang ada. Jadi ini ada yang apakah meningkat performa kita atau menurun. Itu biasanya sekali 2 tahun itu dikeluarkan oleh Bank Dunia. Nah, di sini yang di bawahnya based on the worldwide survey of global freight forwarders and express carriers, the World Bank's Logistic Performance Index atau LPI is a benchmarking tool developed by the Washington-based institution that measure performance along the logistic supply chains within a country, allowing the comparison across 167 countries. The index can be help countries identify. Jadi di sini berdasarkan data-data ini sebenarnya setiap negara bisa mengidentifikasikan apa sih tantangannya dan apa sih opportunity atau kesempatan dan bagaimana how to improve, bagaimana kita memperbaiki, mengembangkan bisnis kita atau logistik kita yang ada di Indonesia. Ini maksudnya. Jadi dikeluarkan oleh Bank Dunia dan itu mendapat. Jadi berarti di sini survei every 2 years. Berarti Bank Dunia mengeluarkan itu sekali dalam 2 tahun. Itu setiap negara dikatakan sini 167 negara. Siapa sih yang terbaik di dunia ini untuk logistiknya? Nah, di sini tadi saya dijelaskan, the LPI is based on 6 indicators, namely 1,
customs, ya, kepabeanan. Bagaimana sih efisiensi dari clearance proses, berapa lama, simple atau ribet, atau banyak complicated, gitu. Yang kedua, infrastruktur, bagaimana, tadi udah jelaskan. The third, international shipment, perdagangan. The easy of range competitively price shipment, ya, waktu ekspor import mahal enggak, atau harganya bisa kompetitif enggak. The fourth, logistic competence, the competence and quality of logistic service, including transport operator and customs brokers. Ya. Di sini tadi berbicara mengenai kompetensi, berbicara mengenai quality, mengenai keahlian atau kemampuan orang yang mengerjakannya, termasuk dalam hal transport operator dan juga custom broker, menjadi freight forwarder, menjadi broker untuk kepabeanan. Nomor 5, 5, tracking and tracing. Ini tadi saya jelaskan juga, ability to track and trace consignment. Dapat kita mengetahui atau mencari kira-kira status barang kita itu ada di mana, sudah tiba di mana, dan kapan akan tiba. 6, timelines. The timelines of shipment in reaching destination within the schedule or expect delivery time. Ya, jadi timeline seperti itu dari sini ke Melbourne, itu biasanya 14 hari. Waktu kita ekspor dari sini ke Melbourne, biasanya 14 hari. Nah, bagaimana kita dalam 14 hari itu, apakah kita sudah bisa menerima barang atau udah sampai di tangan konsaini, itu maksudnya the timelines of shipment. Jadi on time nggak, berbicara dengan masalah waktu, ya. Kemudian, it is interesting to note that Indonesia made significant progress in all 6 indikator. Ternyata di tahun 2018 itu Indonesia itu meningkat peringkatnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan dibilang di sini significant progress. This performance is in line with the Indonesian government push for infrastructure development and other related measures, such as the improvement of dwelling time. Jadi berbicara mengenai dwelling time, proses keluarnya kontainer dari pelabuhan ketika impor umpamanya berapa lama, itu diukur dwelling time. Dulu bisa 7 hari, tapi sekarang ini katanya udah lebih bagus. Makanya dibilang di sini, which has now fallen below 4 days. Ya, tadi saya udah katakan dulu, kita tidak bisa buat PIB, pemberitahuan impor barang, kalau kapal belum sampai, karena dibutuhkan, umpamanya ditulis di PIB itu, pelabuhannya di mana, di Koja, atau di UTC, atau di Pelindo, dan lain-lain. Tapi sekarang sudah bisa diizinkan, walaupun kapal masih di Singapura, udah buat PIB, ketika barang sampai langsung bisa turun, langsung bisa dirilis, gitu. Karena sudah dibuat sebelumnya. Itu salah satu peningkatan yang dilakukan oleh Bea Cukai. Tentu karena ada push dari pemerintah pusat. Karena dulu kadang-kadang itu sering sekali, kadang-kadang asisten menteri itu datang naik ojek gitu. Naik ojek, orang tidak tahu itu, tentunya dia dari KPK dan juga dari Kementerian Perdagangan datang ke Bea Cukai, membuat seperti sidak untuk meyakinkan bahwa semuanya itu berjalan dengan baik. However, if we compare the ranking and the score of Indonesia to other lower middle income economies in Asia, then there is no room for complacency. Indonesia still ranked below Malaysia, Thailand, India, and Vietnam. In fact, Vietnam overtook Indonesia in the latest LPI. Ya. Dulu Vietnam itu masih di bawah Indonesia, tapi sekarang malah Vietnam lebih bagus dari Indonesia. Itu maksudnya di sini. Jadi negara-negara berkembang lagi, negara-negara yang lain, kita juga masih di bawah. Tapi ada perbaikan, tapi belum menjadi yang teratas atau terbaik. This is a problem because weak connectivity causes relatively high logistic costs. Thus, implying that Indonesia product and service are not as competitive compared to its regional counterpart. Jadi, banyak ya problem di Indonesia. Nanti di akhir dari materi kita nanti ada tugas yang saya mungkin bisa nanti dilihat di sini. Apa sih yang menjadi kelemahan Indonesia? Kenapa kita masih kalah dengan sebagian negara-negara yang lain? Nah, teman-teman, saya kebetulan di tahun 2006, saya menjadi salah satu kontributor yang
dipilih oleh Bank Dunia. Makanya saya mendapatkan ini sertifikat ini, namanya Doing Business. Nama majalahnya ini Doing Business, ini semua disebarkan ke seluruh dunia untuk mengetahui bagaimana sih yang tadi performance Indonesia di mata dunia. Nah, saya menjadi kontributor waktu itu, dan langsung itu dikondak dari Washington. Jadi di sini ada nama saya. Saya kebetulan waktu itu saya kerja di Panalpina, dan memang Panalpina yang memilih saya. Dari seluruh karyawan, saya dipilih untuk menjadi kontaknya Bank Dunia di Indonesia untuk memberikan kontribusi atau pendapat mengenai bagaimana ekspor dan impor di Indonesia. Jadi ini saya mendapatkan seperti sertifikat seperti ini, juga ada langsung waktu itu penghargaan ya. Ini langsung dari Bank Dunia ini alamatnya, ini nama yang menandatangani, dia manajer waktu itu. Nah, ini sebagai sebenarnya ucapan terima kasih dari Bank Dunia di Washington. Jadi saya sendiri pernah langsung terlibat memberikan informasi, memberikan ikut serta dalam penelitian ini untuk bagaimana sih proses ekspor di Indonesia berapa lama, untuk izin berapa lama, untuk impor berapa lama. Jadi saya memberikan informasi dulu, sering sekali saya langsung ditelepon dari Washington untuk mendapatkan hal-hal itu. Di tengah-tengah pekerjaan saya yang sibuk, saya masih disempatkan untuk memberikan kontribusi bagi Bank Dunia. Nah, inilah ranking di ASEAN ya. Indonesia, logistik Indonesia. Kalau kita ranking logistik, berarti kita kelasnya berapa gitu. Tahun 2014 kita masih di 57, lihat ya. 2016 64, tapi 2018 langsung meningkat jadi 39. Tetap Singapura masih yang nomor 1 di 5. Ini ya, rankingnya, ranking maksudnya di dalam logistik ini 5, di 7. Tentu ini dibandingkan nomor satunya siapa? Mungkin negara-negara dari Eropa, dari Amerika, nanti bisa kita lihat juga itu kalau kita buka di Google. Malaysia seperti ini, tapi Indonesia masih di peringkat 4 ini. Ya. Bahkan Vietnam malah di 2018, sebelumnya kita masih lebih bagus dari Vietnam, tapi di 2018 malah Vietnam udah lebih bagus. Di peringkat 39. Tentu ini perlu dikembangkan, perlu dievaluasi, dicari room, dicari hal-hal yang bisa untuk meningkatkan performance kita. Kemudian untuk di dunia ya, untuk tentu di logistik itu kan ada custom, ada infrastruktur, ada yang tadi ya ekspor impor, kemudian ada kompetensi keahliannya atau tracking, bagaimana trackingnya, terus bagaimana periode of time, timelines. Nah, Indonesia peringkatnya masih seperti ini. Di 2014 contohnya custom kita peringkat 55, di 2016 peringkat 69, malah sini jadi 62. Jadi ini tapi 2018 untuk turnover shipment kita meningkat ke 42. Demikian juga untuk tracking ya, kemajuan teknologi yang diimplementasikan di Indonesia termasuk di Bea Cukai, kita bisa tracking and trace di peringkat 39 di tahun 2018. Ya, tahun 2018 seharusnya tahun 2020 ini akan keluar lagi nanti, dikeluarkan lagi oleh Bank Dunia tadi dalam majalah Doing Business itu 2020. Ya, saya udah nggak ikut lagi karena saya udah menjadi seorang dosen. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita, dan ada tugas, tolong dibaca di sini tugasnya. Setelah tugas selesai, saya berharap sebelum nanti jam 6 sore. Bukan jam 6 sore ya. Tapi sebelum jam 6 sore sudah dikirimkan jawabannya di WA Group sebagai tanda bukti menjadi absen juga. Baik, bila ada pertanyaan bisa juga di WA ke saya, sehingga saya bisa jawab melalui WA, atau mungkin yang lain bisa bantu untuk menjawabnya. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat sore, terima kasih, dan tetap semangat.